Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang relasi ekuivalen. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa itu relasi ekuivalen. Nah, relasi ekuivalen ini yaitu untuk merelasikan suatu objek-objek yang memiliki kemiripan dalam suatu hal tertentu. Dapat didefinisikan sebagai yaitu suatu relasi pada himpunan A dikatakan sebagai relasi ekuivalen jika relasi tersebut bersifat refleksi, simetris, dan transitif. Nah, jika suatu himpunan tersebut memiliki ketiga sifat tersebut, yaitu refleksi, simetris, dan transitif, maka himpunan tersebut dapat kita katakan sebagai relasi ekuivalen. Nah, apakah yang dimaksud dengan refleksi, simetris, dan transitif? Di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu sifat refleksif. Sifat refleksif ini merupakan suatu relasi R pada himpunan A bersifat reflektif jika untuk setiap X elemen A berlaku X, X elemen R. Dengan kata lain, jika setiap anggota berelasi dengan dirinya sendiri, maka relasi tersebut bersifat reflektif. Maksud di sini adalah misal, di sini saya ada berikan satu contoh. Nah, seperti di sini ada himpunan B yang dimana anggota himpunannya itu 1, 2, 3, dan 4. Yang manakah yang dikatakan relasi yang bersifat refleksif tadi, yaitu seperti 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Nah, di sini yang termasuk himpunan yang bersifat refleksif itu ada pada R5 karena memuat semua anggotanya memuat semua anggota B, B seperti 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Nah, inilah yang disebut himpunan yang bersifat refleksif. Kemudian sifat yang kedua yaitu tadi sifat simetris. Nah, apakah simetris itu? Sifat simetris itu merupakan suatu relasi pada R himpunan A bersifat simetris jika A, B elemen R, maka B, A elemen R untuk setiap A, B elemen A. Dengan kata lain, jika A berelasi dengan B, maka haruslah B juga berelasi dengan A. Nah, pada simetri ini maksudnya dia kebalikan, begitu sebaliknya gitu. Misal A berelasi dengan B, maka haruslah B tersebut juga berelasi dengan A. Seperti contoh misal 2 dan 1, maka 1 juga berelasi dengan 2, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya seperti contoh tersebut. Nah, di sini tadi ada himpunan B yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Contoh sifat simetris ini seperti ada 1,2 dan 2,1 di R2. Nah, ini yang dikatakan sifat simetris. Atau contoh lain yaitu ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, dan 3. Kemudian yang mana simetri itu yaitu 1,2 dan 2,1 begitu. Kemudian sifat yang terakhir yaitu sifat transitif. Suatu relasi R pada himpunan A bersifat transitif jika A, B elemen R dan B, C elemen R, maka A, C elemen R untuk setiap A, B, C elemen A. Dengan kata lain, jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka haruslah A juga berelasi dengan C. Maksud di sini kan dijelaskan A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A juga harus berelasi dengan C. Misal 1 berelasi dengan 2, 1 kita anggap menjadi A, 2 B, dan 3 C. 1 berelasi dengan 2 berelasi dengan 3, kemudian katanya A harus juga berelasi dengan C, berarti
1 juga harus berelasi dengan 3, 1 dan 3, seperti contoh. Nah, di sini ada contoh relasi R1 bersifat transitif seperti di sini kan tadi anggota A adalah 1, 2, dan 3. Kemudian 1 sebagai A, 2 sebagai B, dan 3 sebagai C. Nah, di sini 1 berrelasi dengan 2, A berrelasi dengan B, 2 berrelasi dengan 3, 2A, B berrelasi dengan C. Nah, maka haruslah A berrelasi dengan C, maka 1 berrelasi dengan 3. Nah, itulah yang disebut sifat transitif. Nah, sampai di sini kita dapat simpulkan bahwa jika suatu himpunan tersebut memiliki ketiga sifat tersebut seperti sifat refleksif, simetris, dan transitif, maka himpunan tersebut dapat dikatakan sebagai relasi ekuivalen. Maka pada contoh di sini yaitu himpunan A yang beranggotakan 1, 2, dan 3 itu merupakan relasi ekuivalen karena himpunan tersebut memiliki ketiga sifat tersebut. Maka kita dapat mengatakan bahwa ini merupakan relasi ekuivalen. Baik, saya rasa sampai di sini saja penjelasan dari saya. Semoga teman-teman semua bisa mengerti apa yang telah saya jelaskan, dan semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.